Begini suasana pembelajaran di kelas PPKG PJOK 2004 di banyak tempelan-tempelan mind map. Oke, kelompok 4 berarti silakan. Kelompok 4 siapa ini? KFT. Ya, hasil tugas setiap kelompok dipajang di dinding. Fasilitator di tengah. Kelompok mempresentasikan setiap tugasnya. Izin menyampaikan dari kelompok 4 rencana Seperti ini ya guys, yang kita dapat adalah situasi pembelajaran dengan PJOK. aku. Jadi di sini kami menerapkan sirkuit training. Yang pertama adalah siswa melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kemudian latihan kekuatan dengan metode sirkuit Bentuk training. formasi. Kemudian sirkuit training ini Bentuk formasi. terdiri dari kegiatan sit up, Belajar push up, bentuk huruf squat U, thrust, dan juga pick up. bentuk huruf U, U. Kemudian setiap siswa Fasilitator melakukan di tengah. aktivitas fisik di setiap pos secara berurutan. Kemudian setiap pos itu melakukan aktivitas fisik selama 15 detik untuk masing-masing Seperti ini gerakannya. situasi Kemudian pembelajaran teori di siswa kelas ya mencatat guys. hasil yang Untuk dilakukan. pembelajaran Setiap teori pos di itu luar kelas diberikan ada jeda waktu prakteknya. masing-masing 2 menit. Itu untuk yang pertemuan Mempraktekkan pertama. rencana Kemudian maupun yang pertemuan mempraktekkan kedua, siswa melakukan aktivitas kebugaran praktek jasmani yang serupa gaya-gaya dengan mengajar sirkuit dan yang training. lain-lain. Kemudian siswa melakukan aktivitas fisik selama Ya, 25 bagi detik yang untuk akan masing-masing melaksanakan gerakan. PPKG Kalau yang, sudah terpanggil kemudian siswa mencatat menjadi hasil yang dilakukan, jeda waktu peserta istirahat PPKG. 90 detik. Persiapkan Kemudian laptopnya di bawah laptop. pertemuan ketiga, siswa Karena kita melakukan belum belajar selama membutuhkan 35 laptop. detik dengan kegiatan yang sama untuk masing-masing gerakannya. Kemudian mencatat hasil yang dilakukan Di sini juga serta dilengkapi dengan lembar diberi tugas. jeda waktu Setiap istirahat kali modul kita 60 diharuskan detik. untuk Jadi di mengerjakan sini lembar adalah tugas seperti penekanan ini. waktunya, Kak. Jadi awal itu 15 detik, kemudian intensitas pertemuan kedua 25 detik, kemudian intensitas ketiganya 35 detik. Jadi ada peningkatan dari setiap pertemuannya. Terima kasih. Berarti ini untuk anak SMP ke atas kan? Iya, untuk anak usia SMP dan SMA. Kalau misalkan nih ada pertanyaan, kalau ini ditujukan ke anak sepadan, kira-kira permainannya apakah langsung model sit up seperti itu atau gimana? Bisa juga, Kak. Mungkin dengan waktu intensitas waktunya yang dikurangi. Bisa membuat sirkuit training seperti ini. Kalau di anak usia umur 14 ke atas, intensitas waktunya durasinya misalkan di sini 15 detik, mungkin anak SD bisa 10, kemudian 20 detik, terakhir 25 detik. Regularity. Kak, coba. Nah, kalau melihat kan ada DJ ya, betul ya? Prinsip pendidikan kebugaran jasmani. Overload, Kira-kira mau nggak? progression, intensity, specification, regulation, regularity. Kira-kira ada opsi pengganti. Penggantinya mungkin dengan permainan seperti kemarin. Oke, baik. Kalau sirkuitnya nanti katakanlah ada bola berat, dia menggunakan bola berat ini untuk A terus B, nanti dia katakanlah untuk melatih apa, dia dorong apa, kan bisa ya Permainan. nanti dikombinasikan dengan permainan Beda Bagus ya. pure Jadi kalau ini melakukan diterapkan Pak. di SMP SMA oke lah. Tapi kalau nanti diterapkan di SD, saya rasa kalau apa ya? Siapa monoton ya? Jadi Bosan. ya enggak. Jadi kalau untuk di SD itu bisa misal sit up ya. Jadi dikombinasikan Kak. Jadi ada hula hoop di depan, kemudian ada kun, belakang kun. Sambil tiduran hula hoop dipindah ke belakang. Seperti yang permainan kemarin kelompoknya Kak Ismi. Jadi dia bukan fokus ke sit up-nya tapi fokus ke memindahkan hula hoop-nya. Gerakannya Tidak sadar bermain tapi karena kalau di usia Nek langsung suruh sit up, push up. di usia di bawah 15 tahun itu ketika dia latihan pembelajaran atau latihan fisik tidak boleh 60% atau 50% bahwa 50-60% melebihi beban dirinya, karena nanti akan berpengaruh sama tulang pertumbuhannya dia. pertumbuhan tulang. Iya, karena saya sendiri korbannya dari situ. Kita dulu SD itu paling tinggi SD, karena SMP-nya ikut fisik itu kan
pakai gym apa orang modot-modot. Tulangnya. Pelatihan, oh iya bener ya kok pelatih itu sing goblok ya. Sekarang ditambah beban hidup ya kak. Diusahakan kalau SD jangan ya, minum teman ya, itu juga melebihi prinsip dari beban. Kita malah ya kita dipakai alat aja, pakai yang dimodifikasi atau apa. Bola hoop ya. Bola. Ya bola bisa bola. Kalau yang kekuatan tangan mungkin dengan permainan gerobak dorong bisa. Tarikan ya. Kan sering ya permainan yang menggendong paruh lari. Iya, betul. Nah, itu tolong nanti bisa Hilangkan. Kalau jatuh kan Nah, itu juga kayak gitu. Pokoknya yang melebihi beban dia itu kalau bisa Hilangkan. Kecuali kalau dia sudah SMA. Ini membahas tentang materi Juga yang gendong itu sepiro misalkan saya gendong Pak Danang yo. materi pendidikan kebugaran jasmani, guys. Contoh pembelajaran di kelas. Enak, nyaman, enggak sepaneng, guys. Santai aja ikut PPK PJOK. Kak Arif ini. Jangan masuk hati ya, jangan dilaporin ke suaminya loh. Hanya sebatas PKD saja ya. Ada respon di ini? Silakan ada nanti. Terima kasih Kak. Kami sebenarnya untuk prinsip regularity atau keteraturan, keajekan dan atau kontinuitas, ya, artinya pemikiran saya untuk di pasal 1 sebenarnya yang itu tadi bahwa PJOK tidak untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani kan seperti itu. Jadi menurut saya prinsip ini tidak berjalan apabila hanya 1 minggu, 2 minggu, artinya opsi yang dari guru bisa melakukan penugasan mandiri seperti itu. Jadi prinsip itu tetap masuk begitu. Misalnya kan harus 3 kali minimal 1 minggu. Mungkin pertemuan itu dilakukan sekali seminggu, sisanya 2 itu bisa di tugas mandiri berupa bukti video dan seterusnya begitu kan. Sedikit tambahan saja. Terima kasih. Iya, sudah langsung tersampaikan ya paradigma ini ya. Jadi sekali lagi di sekolah itu bukan membugarkan, tapi bagaimana dia itu nanti bisa di rumah itu termindset untuk bagaimana saya itu bugar dengan sendirinya dengan cara latihan yang diajarkan di sekolahan ini, program-program ini disampaikan dia diulang kembali di rumah kayak gitu. Betul sekali Kak Danang ya. Jadi sekali lagi di sekolah itu bukan membugarkan, itu salah karena itu aja. Hanya 3 JP, kadang-kadang kepotong rapat jadi 1 JP, kadang-kadang ono tugas wah iki sing dihilangnya olahraga wae karena olah remeh-temeh ora penting. Nah, akhirnya korbannya gitu. Itu kadang-kadang seminggu ya enggak penjas. Gitu ya Kak Danang ya. Oke, setuju saya ya. Kak Arif? Udah, oke. Saya kira mau balas saya dengan Kak Evi ya. Jadi ya. Oke, ada lagi? Oke, Kak. Oh, siap. Kak, monggo silakan. Lahir. terima kasih. Untuk kelompok saya, rencana pembelajaran prinsip individuality.